Pembantu Rektor 1, Ibu Dr. Rambuluba Katarespati Nugroho Wardani, SEMA. Yang saya hormati narasumber pada siang hari ini, Prof. Dr. R. Popi Yaniawati, MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Sebelum memulai serangkaian kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini, saya akan meminta kesediaan dari Pak Kevin Andrea Tamela SPD MPD untuk membawa kita ke dalam doa pembuka. Kepada Pak Kevin saya persilakan. Terima kasih banyak Ibu Marleni, Bapak Ibu pimpinan dan kemudian Bapak Ibu dosen, dan terutama Ibu narasumber kita di siang hari ini. Izinkanlah saya untuk berdoa di saat ini. Nampaknya masih mute itu Pak Kevin. Apakah suara saya terdengar Ibu Marleni? Ya Pak, terdengar tapi volumenya kecil Pak. Apakah sudah terdengar dengan jelas Ibu? Oke, sudah Pak. Bapak Ibu pimpinan dan kemudian para dosen dan kemudian Ibu narasumber, izinkanlah saya berdoa di siang hari ini menurut keyakinan kami yaitu agama Kristen, dan Bapak Ibu yang lain boleh menyesuaikan. Mari kami berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pertemuan yang Bapak adakan bagi kami di saat ini dalam kegiatan workshop yang dilakukan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unkris Wisna Sumba. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini seturut dan kehendak dalam rencana tangan Tuhan. Senantiasa Bapak kami berdoa menyerahkan seluruh kegiatan yang kami lakukan di saat ini. Berdoa menyerahkan para narasumber dan para peserta, agar kami masing-masing semua memahami dan mengerti, bahkan berbagi pengetahuan dan pengalaman yang kami dapati bersama. Kami taruh dan kami serahkan seluruh kegiatan ini hanya ke dalam Tuhan. Biarlah kami semua sebagai para peserta fokus mendengar setiap materi yang disampaikan oleh narasumber kami, agar kami dapat mengaplikasikannya bagi diri kami, bagi setiap pribadi yang akan kami ajar nantinya. Tuhan mau tuntun kegiatan ini dari permulaan hingga akhir. Kami taruh dan kami dasari hanya dalam tuntunan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Kevin. Sama-sama Bu. Sebelum masuk pada penyampaian materi oleh Prof. Popi, saya berikan kesempatan kepada Ibu PR1 untuk menyampaikan sambutan sekalian untuk membuka kegiatan workshop kita pada siang hari ini. Kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih Ibu Leni. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa. Cukup keras? Ya, oke, baik. Yang pertama-tama, selamat siang dari Waingapu, Prof. Dr. R. Popi Yaniawati, MPD. Kalau di Bandung mungkin masih pagi ya, Prof ya? Ya, pagi. Pagi ya? Ya, jam 10 pagi, ya, betul. Beda 1 jam. Ya, betul. Senang sekali hari ini kami bisa bertemu dengan Prof. Panggilannya, maaf Prof. Popi. Oh ya, kami senang sekali bisa bertemu dengan Prof. Popi walaupun secara daring. Mudah-mudahan nanti lain kali bisa ketemu secara luring. Ya. Ya, kami sangat bersyukur bahwa hari ini kami bisa belajar banyak dari Prof. Popi tentang topik hari ini, ya, yaitu maaf saya lupa tentang workshop peningkatan kualitas pembelajaran melalui penerapan praktik inovatif.
Kami yakin dan percaya bahwa hari ini kami siap untuk mendengarkan materi dan belajar bersama Prof. Popi. Sebagai pengantar, kami Unkriswina Sumba punya 3 fakultas, Prof. Ya. Ada Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora dengan 3 program studi, yaitu Manajemen, Ekonomi Pembangunan, dan Hukum. Lalu ada Fakultas Sains dan Teknologi dengan 6 program studi, ada agribisnis, agroteknologi, peternakan, teknologi hasil perikanan, sistem informasi, dan teknik informatika. Dan satu lagi Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan dengan 2 program studi, yaitu pendidikan biologi dan pendidikan matematika. Nah, jadi ini saya rasa kesempatan yang luar biasa kami dapat belajar dari Prof. Popi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang berhasil mendapatkan narasumber yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kerjasama kita tidak hanya sampai di sini, Prof. Dan Ya. mudah-mudahan di masa depan kita juga masih bisa bekerja dengan bentuk-bentuk yang lain. Supaya tidak berpanjang kata lagi, maka dengan meyakini bahwa Tuhan beserta kita dalam setiap langkah hidup dan kerja kita pada hari ini dan memberkati kegiatan ini sampai selesai, saya buka kegiatan ini dengan resmi. Ya, mungkin gitu saja. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Ibu Marleni. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya saya izin share screen untuk penyampaian CV dari narasumber kita. Mohon maaf, CV-nya belum update. Oke, saya izin untuk penyampaian CV dari Prof. Popi secara singkat saja karena kalau saya bacakan secara lengkap ini ada 18 halaman. Saya izin Prof. Ya, Oke. silakan. Prof. Popi nama lengkapnya Prof. Dr. R. Popi Yaniawati MPD. Beliau lahir di Bandung tanggal 21 Januari 1968. Saat ini beliau merupakan dosen LL Dikti 4 di Universitas Pasundan. Beliau menamatkan studi S1-nya di IKIP Bandung jurusan Pendidikan Matematika, lalu S2 dan S3-nya di Universitas UPI Bandung jurusan Pendidikan Matematika. Beliau memiliki pengalaman kerja dan prestasi yang sangat banyak. Selain itu ada juga publikasi jurnal pada jurnal bereputasi, pengalaman menjadi pembicara baik di tingkat nasional maupun internasional. Beliau telah memiliki banyak sekali pengabdian terhadap masyarakat, juga memperoleh haki, baik itu program komputer, modul, maupun buku. Juga beliau punya banyak karya buku. Oke. Prestasi Prof. Popi kebanyakan diantaranya berhubungan dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang peningkatan kualitas pembelajaran melalui penerapan praktik inovatif. Jadi, kami di sini berharap bahwa hari ini kita bisa belajar banyak dari Prof. Popi. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Prof. Popi untuk menyampaikan materinya. Kepada Prof, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Leni, moderator sekaligus MC ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik, Ibu Dr. Rambuluba Katarespati Nugroho Wardani SEMA. Panjang sekali ini. Ya, sepertinya saya
sulit untuk langsung bisa hafal nih Bu Dani ya. Mungkin saya lebih apa singkatnya Ibu Dr. Dani ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih Bu Dr. Dani sudah mengundang saya untuk bisa bertemu walaupun masih tatap maya dengan para dosen yang luar biasa dan juga yang saya hormati para dosen FKIP keluarga besar FKIP Unkris Wina ya kalau tidak salah ya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan juga kita tentunya nanti akan lebih banyak berdiskusi ya karena saya memberikan apa yang saya pahami dan juga ada beberapa pengalaman ya dari saya tentang materi pembelajaran inovatif ini. Saya izin share screen ya, Bapak dan Ibu. Oh ya, di sini ada, saya belum menyapa ini, alumni kami ini dari Unpas, Bu Iona ya. Semoga nanti, ini udah lama nih nggak ketemu ya, kalau ke Bandung juga main ini ke Unpas lagi. Siap, Dan siap, juga siap. yang lainnya nanti ditunggu ya, bisa ke Siap, siap. Unpas. Baik, saya izin share screen. Sudah terlihat ya? Ya, sini tentang pembelajaran inovatif. Saya buat sebagai berbasis teknologi terkini ya. Saya mencoba untuk menyampaikannya apa yang saya sudah alami begitu ya, pengalaman saya ya. Pertama, sebagai pendahuluan, mengapa kita perlu inovasi dalam pembelajaran? Ya, tentu saja kita tahu bahwa tantangan dalam pembelajaran konvensional ini ya ada kesulitan dalam mempertahankan motivasi belajar peserta didik ya, di mana peserta didik ini biasanya mudah bosan, apalagi tadi prodinya adalah biologi dan matematika ya, di mana terutama matematika ini mata pelajaran yang dianggap sulit ya atau tidak disukai begitu ya untuk beberapa siswa ya. Nah, jadi kita sebagai guru gitu ya atau nanti eh, pendidik begitu ya, tentu saja bisa menyampaikannya dengan baik dan juga meningkatkan motivasi belajar peserta didik kita ya. Dan kemudian ada keterbatasan metode konvensional ya. Nah, di sini saya mencoba menyampaikan solusi sebetulnya beberapa banyak ya solusi lain, tapi nanti kita sisanya dengan diskusi. Solusi pertama itu penerapan teknologi terkini seperti big data, pakai IoT dan juga ER, kemudian juga penekanan STEM ya, atau juga AI begitu ya, dan sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya yang dapat memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Nah, di sini pengenalan dan manfaat teknologi dalam pembelajaran inovatif. Pertama, big data. Ini adalah suatu kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan tumbuh dengan sangat cepat, sehingga tidak dapat diolah dengan metode analisis data tradisional. Ya. Jadi kita sering sekarang big data ini sudah mulai banyak digunakan, ya begitu juga dalam pembelajaran, ya sehingga kita mencoba untuk mengenal dan memanfaatkannya tentu saja. Nah, ini manfaatnya adalah memberikan pemahaman berbasis data untuk menyesuaikan pengajaran ya. Kemudian ini Internet of Things ya. Ini adalah perangkat fisik
yang terhubung ke internet dapat saling berkomunikasi, mengumpulkan, dan berbagi data secara real time tanpa interaksi manusia langsung ya. Jadi ini Internet of Things ini memang suatu perangkat fisik yang pola kerjanya yaitu real time ya. Jadi yang apa namanya waktu yang sekarang ini begitu ya. Jadi ketika kita menggunakan Internet of Things ini, tentu saja kita mendapatkan data-data secara langsung tanpa ada interaksi manusianya langsung. Jadi sudah apa namanya otomatis ya, otomatis gitu. Seperti sensor begitu ya, contohnya seperti itu. Manfaatnya adalah mengumpulkan data real time dari lingkungan sekitar yang relevan untuk sains ya, tentu saja yang akan kita gunakan. Kemudian ER atau augmented reality ini visualisasi data dan konsep abstrak dalam bentuk interaktif yang menarik. Ini adalah suatu aplikasi ya, aplikasi biasanya bisa menggunakan apa HP atau juga gadget begitu ya. Kemudian di sini ada manfaatnya adalah menyajikan materi yang kompleks dalam visualisasi 3 dimensi interaktif untuk pemahaman yang lebih baik. Ya. Jadi dengan IR ini, apalagi ini cocok sekali untuk biologi ya. Di sini ada prodi biologi yang butuh apa namanya untuk melihat apa ya ini tubuh ya bagian-bagian tubuh begitu dengan 3 dimensi. Begitu juga dengan matematika bisa melihat ruangan ya geometri ruangan dengan 3 dimensi ini. Kemudian di sini pendekatan STEM ya, yaitu science, teknologi, engineering, art, dan mathematics, di mana ini merupakan pendekatan multidisipliner ya yang menggabungkan kreativitas dan analisis data ya. Kemudian ini manfaatnya mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan analitis melalui proyek nyata ya. Biasanya yang cocok itu menggunakan PJBL ya. Nah ini model pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan teknologi di sini ada beberapa ya. Sebetulnya banyak, yaitu diantaranya adalah PJBL ya, Project Based Learning. Itu mengajak peserta didik memecahkan masalah nyata dengan menggunakan teknologi. Kemudian Flav Classroom, teori dipelajari sebelum masuk kelas ya. Sementara kelas digunakan untuk diskusi dan praktik ya. Jadi mahasiswa bisa mempelajari teori dulu ya sebelum masuk kelas begitu ya. Kemudian inquiry based learning yaitu peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan hipotesis dan bereksperimen dengan data yang dikumpulkan melalui IoT tadi ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, Sintak PJBL ini dengan integrasi Big Data, IoT, ER, dan STEM ini saya berikan contoh mata kuliah statistika ya. Di sini pertama yaitu orientasi dan persiapan ya. Sini ada pengenalan teori dasar statistika dan konsep teknologi yang digunakan yaitu Big Data, IoT, ER, dan STEM ya. Kemudian pengumpulan datanya menggunakan IoT dan Big Data karena Big Datanya itu besar ya, datanya itu data yang luas begitu banyak. Kemudian IoT menggunakan teknologi IoT yaitu dengan sensor misalkan suhu dan sebagainya begitu ya, mengumpulkan data lingkungan atau dataset besar ya. Jadi dibuat dataset ya. Kemudian analisis data dan visualisasi dengan IR, yaitu menggunakan IR untuk visualisasi data dan grafik yang interaktif ya. Kemudian ini pengembangan proyek
STEAM ini membuat infografik, interaktif, dan visualisasi data yang menarik. Kemudian presentasi proyek, ini peserta didik mempresentasikan hasil analisis data dengan format IR yang divisualisasikan, ya seperti itu. Nah ini penerapan STEAM dalam pembelajaran inovatif, ya. Di sini ada science, yaitu pengumpulan dan pengujian data ilmiah, ya. Jadi secara ilmiah kita mengumpulkan datanya. Kemudian teknologi menggunakan IR, big data, dan aplikasi pembelajaran untuk mendukung pembelajaran. Kemudian engineering-nya yaitu membangun proyek yang membutuhkan pemecahan masalah dan desain. Arts, di mana meningkatkan daya tarik visual dalam presentasi data dan hasil eksperimen. Kemudian mathematics, yaitu analisis data dan statistik yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi kelima unsur ini harus muncul ya ketika kita menggunakan penerapan STEM. Ya. Dan hal ini cukup inovatif ya jika kita pembelajarannya menggunakan STEM ini ya. Apalagi di sini ada prodi biologi dan matematika. Ini sangat cocok sekali ya. Nah, penerapan praktik inovatif ini merupakan penggunaan metode, strategi, dan teknologi baru yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan keterlibatan peserta didik. Ya. Dalam konteks pendidikan, praktik inovatif bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan, menarik, dan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik di era modern. Nah, penerapan ini bisa berupa integrasi teknologi, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, atau metode pengajaran yang mendukung pembelajaran yang lebih aktif dan kolaboratif ya. Inilah yang dinamakan penerapan praktik yang inovatif ini ya. Nah, contoh penerapan praktik inovatif dalam pendidikan itu tadi ya sudah disampaikan itu PJBL. Jadi peserta didik terlibat dalam proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, yang mendorong keterampilan, pemecahan masalah, dan penerapan teori ke dalam praktik. Kemudian flipped classroom, peserta didik mempelajari materi secara mandiri di luar kelas, kemudian sementara waktu kelas digunakan untuk berdiskusi, memecahkan masalah, dan menerapkan konsep sehingga membuat pembelajaran lebih interaktif. Ya. Kemudian adanya integrasi teknologi ya, seperti tadi IR, IoT, dan Big Data. Ya, di sini penggunaan augmented reality atau IR tadi untuk visualisasi ya supaya lebih mempermudah untuk menjelaskan konsep ya yang sulit untuk dijelaskan jika dalam misalkan gambar hanya dua dimensi saja mungkin agak susah begitu ya. Kemudian sensor IoT untuk mengumpulkan data real time tadi ya. Kemudian big data untuk analisis pola pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam ya. Kemudian ini pendekatan STEAM ya, menggabungkan berbagai disiplin ilmu dalam pembelajaran untuk memupuk kreativitas dan keterampilan analitis, memungkinkan peserta didik menerapkan berbagai sudut pandang dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, inquiry based learning ini peserta didik didorong untuk bertanya, meneliti, dan menemukan jawaban sendiri, memupuk rasa ingin tahu dan keterampilan berpikir kritis mereka. Nah, di sini ada gamifikasi atau gamifications ya. Ini menggunakan elemen permainan dalam pembelajaran ya. Jadi misalkan kalau agak jenuh dengan metode pembelajaran yang sudah sering disampaikan, kita combine ya dengan permainan begitu ya. Kemudian seperti kemudian tantangan dan penghargaan begitu ya untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dan
membuat pembelajaran lebih menyenangkan ya. Kemudian dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah, ini saya ingin menyampaikan contoh rancangan proyek STEAM ya, barangkali Bapak dan Ibu supaya lebih jelas lagi ya. Kenapa ya? Sudah, sebentar. Oke. Ya, di sini ada contoh rancangan proyek STEAM untuk mahasiswa ya. Nah, di sini kita butuhnya yang sederhana saja, itu menggunakan teknologi seperti smartphone, aplikasi gratis ya, dan alat sederhana. Di sini misalkan nih judulnya analisis pola konsumsi air di rumah dengan visualisasi data kreatif ya di sini. Nah, di sini deskripsi proyeknya, mahasiswa akan melakukan survei sederhana untuk Belum mengukur. terlihat, Prof. Oh belum ya? Oh mohon maaf, Ya, mohon maaf. baru contoh. Saya ini dulu ya, share screen lagi sebentar. Oh tadi saya ketika memindahkan mungkin ya. Sudah terlihat? Sudah? Sudah, Prof. Sudah, Oh Prof. iya. Ya, baik. Nah, saya ulangi ya. Jadi contoh rancangan proyek STEAM untuk mahasiswa, tapi ini teknologinya yang cukup sederhana ya yang ada di sekitar kita. Ini kita misalkan ingin memberikan judul proyeknya yaitu tentang analisis pola konsumsi air di rumah dengan visualisasi data kreatif ya. Nah, di sini deskripsi proyeknya itu mahasiswa akan melakukan survei sederhana untuk mengukur konsumsi air di rumah masing-masing. Mereka akan menganalisis data tersebut, menghitung pola konsumsi, dan menyajikan dalam infografik interaktif yang dapat diakses dengan QR code ya. Nah, di sini misalkan tujuan proyek ini meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsumsi air dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini mengembangkan keterampilan analitis data dan visualisasi yang kreatif. Kemudian ini mengintegrasikan elemen STEAM ya, menggunakan teknologi sederhana yang mudah diperoleh. Ya. Nah ini untuk unsur sains ya, ini aktivitasnya adalah mahasiswa akan melakukan pengamatan terhadap pola konsumen air selama beberapa hari di rumah masing-masing. Ya, misalnya mencatat jumlah air yang digunakan untuk mandi, kemudian mencuci, memasak, dan lain-lain ya. Kemudian keterampilan yang dikembangkan adalah kemampuan observasi dan pengumpulan data dalam konteks ilmiah yang berkaitan dengan lingkungan dan konservasi air ya. Nah, kemudian teknologinya yaitu aktivitasnya yaitu mahasiswa menggunakan aplikasi sederhana yang tersedia di smartphone ya untuk mencatat data harian seperti aplikasi catatan atau spreadsheet ya mobile ya. Jadi kita menggunakan yang ada aja ya aplikasi sederhana. Keterampilan yang dikembangkan adalah pemanfaatan teknologi dasar untuk mengumpulkan dan menyusun data serta menggunakan generator QR code ya gratis untuk membuat infografik ya yang dapat diakses secara digital ya. Nah, kemudian engineeringnya atau rekayasanya itu aktivitasnya adalah mahasiswa merancang cara mengumpulkan data konsumsi air yang konsisten dan terukur ya. Mereka juga dapat menghitung rata-rata penggunaan air per orang di rumah dan mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi konsumsi. Ya. Jadi tujuannya kita supaya mahasiswa beserta keluarganya bisa tidak menghambur-hamburkan air begitu ya untuk mengkonsumsinya. Jadi lebih termanage lagi dengan baik ya. Keterampilan yang dikembangkan itu kemampuan merancang metode pengukuran sederhana dan berpikir kritis tentang efisiensi dan konservasi sumber daya ya seperti itu. Kemudian
aktivitas art ya, untuk art atau seni, ini mahasiswa membuat infografik menarik yang menampilkan hasil pengamatan mereka ya. Infografik ini harus informatif, estetis, dan dirancang agar mudah dipahami ya. Jadi membuat grafiknya supaya menarik ya, dilihat oleh pengguna begitu ya. Ini seninya muncul begitu ya, artnya muncul ya. Boleh menggunakan desain misalkan apa namanya, secara warna ataupun gambar begitu ya, silakan. Keterampilan yang dikembangkan kreativitas dalam desain grafis serta kemampuan menyajikan data secara visual untuk meningkatkan pemahaman ya. Misalkan kan grafik ada macam-macam ya, bisa bentuknya misalkan jadi berdimensi ya, 3 dimensi dan sebagainya. Kemudian matematis atau matematika ya, aktivitasnya itu mahasiswa melakukan perhitungan statistik dasar seperti rata-rata harian, presentasi penggunaan air untuk setiap aktivitas, dan membuat diagram batang atau lingkaran untuk menunjukkan distribusi penggunaan air. Ya. Keterampilannya yaitu kemampuan analisis data dan perhitungan statistik dasar untuk memahami pola konsumsi air. Ya. Jadi dengan menggunakan STEM tadi, ketika melakukan penelitian ya, itu bisa berkolaborasi antara prodi biologi dan prodi matematika ya, dan juga bisa jadi mengundang dengan prodi lain ya. Mohon maaf sebelum saya lanjutkan, di FKIP ini kemarin ada yang sudah mendapatkan hibah penelitian? Hibah penelitian? Sudah ada, Prof. Iya, Ini berkaitan dengan penelitian PDP, Prof. ya PDP, Itu oke. sudah ada. Ya, Ya, PDP, berapa orang? Prof. Berapa penelitian? Berapa grup? Berapa proposal? Ada satu, maksudnya yang berkaitan dengan FKIP itu baru satu. Oke, Untuk oke, tahun ini satu, Prof. Sebelumnya, oke. tahun sebelumnya itu juga sudah ada rekan-rekan Iya, dosen kami yang juga punya pengalaman dapat untuk iya. dapat PDP gitu. Untuk Oke, tahun ini baru satu, Prof. oke, baik. Ya, jadi maksud saya ini juga STEM juga kelihatannya menarik untuk dijadikan penelitian jika nanti ada hibah ya. Jadi bisa digunakan. Karena kebetulan kemarin, mohon maaf, saya juga kami tim dari Unpas ya, dari tim matematika, prodi matematika ini kebetulan sudah ada STEM, ini ada judul STEM ini sebagai penelitian dasar ya, saya memperolehnya. Kemudian tahun ini saya mendapat 3 hibah ya, 3 hibah alhamdulillah. Terapan ya, penelitian terapan itu kaitannya dengan VR, virtual reality, kemudian fundamental, kemudian itu STEM. Nah, ini STEM, makanya saya ingin bagikan nih, semoga ini bisa dijadikan nanti ya bahan untuk penelitian. Kemudian yang satunya lagi PTM ya, penelitian tesis mahasiswa itu. Dan alhamdulillahnya dosen kami yang lain juga banyak yang jadi dosen di kami ini semuanya mendapatkan hibah ya, hibah penelitian. Baik, semoga nanti dosen-dosen di sini juga di tahun depan lebih banyak lagi ya perolehan hibahnya. Terima kasih, Prof. Nah, ini langkah-langkah pengembangan proyeknya. Di sini pertama persiapan proyek ya, ini PJBL ini. Tadi adalah unsur STEM-nya, pendekatan STEM-nya tadi. Nah, sekarang ini PJBL-nya. Ini dosen menjelaskan pertama ya, persiapan proyek, menjelaskan pentingnya konservasi air dan bagaimana pengamatan sederhana dapat memberikan wawasan tentang pola konsumsi sumber daya. Oh ya, mohon maaf kalau saya diseling-seling ya, karena saya memang ingin sekali memberikan ini ya pada Bapak dan Ibu dosen, ketika membuat penelitian sebaiknya
melibatkan mahasiswa ya. Jadi saya juga ini jadi teringat nih, jadi ketika membuat misalkan PJBL ini memang kita berkaitan dengan mahasiswa gitu ya. Jadi hire atau mahasiswa ya, kolaborasi dengan mahasiswa dan mahasiswa misalkan membuat skripsinya ya, untuk skripsinya ini dengan PJBL ini. Mahasiswa diberikan contoh atau template untuk mencatat konsumsi air dengan kategori penggunaan seperti mandi, memasak, mencuci, dan lain sebagainya ya. Ini dibantu oleh kita ya. Kemudian pengumpulan data ini selama 3-5 hari, kira-kira begitu ya. Mahasiswa mencatat jumlah air yang mereka gunakan di rumah, kemudian untuk berbagai kegiatan menggunakan alat pengukuran sederhana seperti gelas, ukuran atau botol air mineral yang dihitung dalam liter. Nantinya dibuat liter ya. Misalkan untuk mandi berapa liter, kemudian untuk memasak berapa liter dan sebagainya. Ya, dikira-kira sajalah. Tidak usah terlalu pas juga ya. Data dicatat dalam aplikasi catatan atau spreadsheet sederhana di ponsel mereka ya. Kemudian analisis data di sini ada kaitannya matematika dan teknologi ya. Ini mahasiswa menghitung rata-rata konsumsi air per hari dan menganalisis pola penggunaan air mereka. Mereka membuat diagram atau grafik batang untuk menunjukkan distribusi konsumsi air di setiap kategori. Ya, misalkan mandi seperti apa grafiknya, mencuci seperti apa grafiknya ya dan sebagainya. Kemudian menggunakan generator QR code ya, ini gratis seperti QR code Monkey ya bisa itu Monkey ya atau QR code generator ya. Mereka membuat kode QR-nya yang mengarah ke hasil infografik ya, infografik mereka. Kemudian pengembangan infografik dengan QR code-nya ini di sini ada art dan teknologi ya. Di sini mahasiswa merancang infografik menggunakan aplikasi desain gratis seperti Canva ya atau Google Sites yang menampilkan pola konsumsi air dengan cara yang menarik ya. Jadi dibuat menggunakan Canva ya aplikasinya ya. Kemudian infografis ini menyertakan grafik, ikon, dan warna untuk memudahkan pemahaman informasi. Ya. Selain menarik, juga lebih paham ya menggunakan berbeda warna misalkan ya. Nah, ketika presentasi proyek ya, ini semua STEAM terintegrasi ya. Setiap mahasiswa atau kelompok mempresentasikan hasil pengamatan mereka dan menunjukkan infografik dan QR code ya. Audiens dapat memindai QR code ini untuk melihat hasil visualisasi data ya. Kemudian di sini mahasiswa lain dan dosen dapat bertanya dan juga memberikan umpan balik mengenai hasil dan metode yang digunakan ya. Jadi kalau belum menggunakan IR, jadi boleh yang kalau misalkan kalau IR untuk mahasiswa misalkan agak sulit, tapi kalau untuk dosen mungkin bisa ya, jadi bisa menggunakan IR. Tapi kalau untuk misalkan yang sederhana untuk dosen boleh menggunakan teknologi ini dulu ya. Nah, hasil akhir proyek di sini ya, produk pembelajaran ini tadi infografik interaktif tentang pola konsumsi air di rumah masing-masing yang dapat diakses melalui QR code. Kemudian infografik ini dirancang agar mudah dibaca dan dipahami menunjukkan data konsumsi air dan saran untuk konservasinya. Ya, jadi bagaimana nih untuk konservasinya ya supaya efisien begitu ya. Kemudian keterampilan yang dikembangkan, kemampuan observasi, analisis data, visualisasi, pemecahkan masalah, dan komunikasi. Ini ketika presentasi, ya, ketika melaporkan juga ya, ini keterampilan yang dikembangkannya. Nah, manfaat proyek untuk mahasiswa, ini pemahaman tentang konservasi sumber daya. Mahasiswa belajar bagaimana mengukur dan menganalisis konsumsi air, yang meningkatkan kesadaran akan konservasi sumber daya ya. Kemudian
penggunaan teknologi sederhana untuk pengumpulan data, ya, kemudian kreativitas dalam penyajian data, dan juga pengembangan keterampilan STEM secara terpadu, ya. Nah, ini teknologi yang digunakan, ya. Ini silakan, sebetulnya tidak terpaku menggunakan ini saja, boleh dengan yang lain, ya. Itu mungkin ya contoh dari rancangan ya, rancangan pendekatan pembelajaran ataupun dengan integrasi teknologi ya. Saya lanjutkan. Ya. Nah, ini saya lanjutkan ke AI ya, yang sering kita gunakan ya, dan ini juga sangat membantu untuk proses pembelajaran ya Bapak dan Ibu. Tapi walaupun begitu ini masih pro dan kontra ya. Ada yang setuju, ada yang juga tidak setuju gitu ya. Sebetulnya kan itu tergantung bagaimana kita memanfaatkannya ya. Tapi nanti saya akan menyampaikannya ya tentang AI ini. Nanti Bapak dan Ibu bisa menilai apakah pro atau kontra dengan AI ini ya. Sebagai pendahuluan, ya ini pada akhir sebagai pengetahuan kita saja ya. Pada akhir tahun 2022, nah ini kan baru nih ya, sekarang baru 24. Nah, OpenAI ini sebuah institusi penelitian kecerdasan buatan di San Francisco yang didirikan pada tahun 2015. Ini juga belum terlalu lama, mengumumkan pembuatan prototipe terbaru dari chatbot AI mereka ya, yang diberi nama ChatGPT ya, Generative Pre-trained Transformer ya. Nah, ini sedang booming sekali ya. ChatGPT ini adalah suatu model bahasa alami yang dirancang untuk memahami dan merespon bahasa manusia dengan jawaban yang relevan dan dinilai mampu menyelesaikan tugas-tugas yang biasanya hanya dapat ditangani oleh profesional yang berkompeten di bidangnya. Ya. Nah, ini beberapa pakar menyampaikan bahwa kemajuan dalam AI ini menunjukkan bahwa teknologi mampu mencapai lebih banyak prestasi yang pastinya akan berdampak pada pekerjaan. Ya, saat itu kita mulai merasa cemas, khawatir bahwa teknologi yang semakin canggih ini mungkin bisa menggantikan peran kita di dunia kerja dengan mudah. Nah, ini masih menjadi apakah betul statement ini? Ya, nanti kok coba kita jawab ya. Nah, sejarah AI ini memang sudah lama ya, dimulai sejak tahun 1950-an ketika para ilmuwan dan peneliti memulai mengembangkan sistem komputer yang mampu meniru kemampuan berpikir manusia ya. Nah, ini tahun 56 ini ada konferensi di USA ya, Dartmouth ini mengawali perkembangan AI sebagai disiplin ilmu yang mandiri ya. Pada dekade berikutnya ya, AI mengalami kemajuan signifikan termasuk pengembangan jaringan saraf tiruan, pemrosesan bahasa alami dan sistem pemrosesan pengetahuan. Nah, namun pada tahun 70-an dan 1980-an ini ketertarikan terhadap AI ini menurun ya, karena kesulitan dalam mencapai perkembangan yang diharapkan ya. Karena ini mungkin terkendala dengan teknologinya ya, sarana prasarananya ya. Kemudian pada akhir abad 20 dan awal abad 21, AI mengalami kebangkitan yang disebut kecerdasan buatan baru berkat kemajuan dalam komputasi, peningkatan jumlah data yang tersedia, dan kemampuan mesin learning yang lebih baik. Ya, jadi setelah sarana prasarananya berkembang, maka AI kembali mengalami kebangkitan. Ya, sejak itu AI terus berkembang dan telah menjadi bagian integral dari banyak aspek kehidupan kita saat ini. Ya. Nah,
Apa itu AI? Ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah banyak yang tahu ya. Bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan teknologi yang dapat meniru kemampuan berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia ya. Melalui penggunaan algoritma dan model matematika, AI memungkinkan komputer untuk menganalisis data, mengenali pola, memahami bahasa manusia, dan mengambil keputusan cerdas. Ya. Dengan demikian, AI memberikan kemampuan kepada mesin untuk memproses informasi dengan tingkat kecerdasan yang semakin mendekati atau bahkan melampaui kemampuan manusia dalam beberapa tugas tertentu. Ya. Nah, jenis AI berdasarkan kecerdasan yang ditunjukkannya, yaitu ada 3 ya. Di sini ada ENI atau Artificial Narrow Intelligence ya. Ini sebagai AI lemah ya, merujuk pada jenis kecerdasan buatan yang terbatas pada tugas-tugas tertentu atau domain spesifik. Ya, contohnya ChatGPT ya, Bing, Bard, Midjourney, Tesla dan sebagainya ya. Kemudian AGI ya, atau Artificial General Intelligence ya. Di sini bentuk kecerdasan buatan yang mencerminkan kecerdasan serbaguna seperti manusia, ya hampir ini mendekati manusia begitu ya. Seperti cerita science fiction ya, seperti tahun 2001 itu ada yang namanya A Space Odyssey ya. Mungkin ada yang sudah nonton ya, The Matrix dan The Terminator begitu ya. Nah, kemudian ada ESI ya, Artificial Super Intelligence ya. Ini mengacu pada tingkat kecerdasan buatan yang melampaui kecerdasan manusia di semua aspek. Tapi ini memang belum muncul ya. Ini saja ini belum ya, ini apalagi ini ya, belum. Ini sepengetahuan saya ini belum, tapi tidak tahu ya mungkin di negara lain ya. Nah, kehadiran AI dalam dunia pendidikan ini sebagai media dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan efisiensi, personalisasi, dan kualitas pembelajaran. Ya. Pendidik dapat memanfaatkan AI sebagai alat bantu yang dapat membantu meningkatkan interaksi dengan peserta didik, memberikan umpan balik yang lebih cepat, dan mengoptimalkan proses pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, info semua bahasan tadi yang saya sampaikan ini itu adalah hasil diskusi dengan AI, Bapak dan Ibu ya. Ada di sini ada ChatGPT ya, ada Perplexity ya, AI, kemudian Wolfram Alpha dan Google Bard ya di sini. Ini AI, contoh-contoh AI ya. Jadi AI ini kalau saya menggunakannya hanya sebagai diskusi saja, teman diskusi ya, tidak untuk sebagai sumber ya, karena Bapak dan Ibu, AI itu juga tidak selamanya memberikan informasi yang benar. Jadi harus hati-hati juga ya. Jadi kita tetap harus lebih pintar dari AI ya. Nah, AI lahir dari 3 hal. Dari computer science, engineering, dan filosofi ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan dulu tentang human evolution ya. AI ini adalah product of culture ya, dari manusia yang satu-satunya makhluk berbudaya. Ya. Salah satu yang menarik dari membahas tentang AI ini adalah kita akan melihat sebuah human evolution, terjadinya shifting pemikiran manusia. Ya. Ini kelebihan manusia ya. Akan ada new behavior yang menempatkan kembali manusia pada kodratnya, yaitu sebagai spiritual being, makhluk spiritual, ya, bukan hanya sebagai economical being, social being, atau being-being lainnya, ya. Nah, seperti kita ketahui dalam film-film AI digambarkan dengan sebuah robot yang perannya banyak menggantikan peran manusia dalam bekerja,
berpikir dan berkreasi, ya. Dalam konteks pendidikan, pandangan ini dapat menginspirasi pendekatan yang holistik, di mana pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek intelektual atau akademis semata, tetapi juga menghargai dan memperkuat dimensi spiritual manusia, ya. Nah, pendekatan ini dapat melibatkan pengembangan nilai-nilai, etika, pemahaman diri, keberagaman, empati, keseimbangan hidup, dan pencarian tujuan hidup yang lebih tinggi. Dan ini belum bisa digantikan oleh AI atau oleh teknologi yang secanggih apapun, ya. Nah, namun ada juga sebuah pandangan lain yang menjelaskan mengenai seperti apa posisi manusia di era digital ini, ya. Yang semakin canggih ini, ya. Di mana munculnya AI saat ini adalah salah satu tandanya, yaitu teori homo ludens, ya, yaitu insan yang bermain, ya. Nah, ini pendapat dari Huizinga, ya. Huizinga ini berpendapat bahwa bermain, ya, atau playing itu tidak kalah pentingnya dari dua kegiatan manusia lainnya, yaitu berpikir dan bekerja, ya. Nah, itu sebabnya ia lalu merakit istilah baru homo ludens ini guna melengkapi dua istilah lain yang telah populer sebelumnya, yaitu homo sapiens dan homo faber, ya. Jadi, tiga atribut utama manusia adalah thinking, working atau making, dan juga ditambah playing. Ya, ini. Ya. Nah, dengan demikian, secanggih apapun teknologi, manusia tetap akan menjadi spiritual being yang bermain-main dengan ide-ide pikirannya. Ya. Ya, Bapak dan Ibu, ya, sudah terjawab, ya. Jadi, kalau kita memperhatikan sifat human evolution ini, yaitu tadi memang manusia ini akan tetap, ya, akan menjadi spiritual being ini, ya. Hanya dia bermain-main dengan ide-ide pikirannya, ya. Seperti itu. Nah, posisi yang dapat diemban oleh pendidik di era AI ini adalah ada beberapa, ya, sudah tidak lagi menjadi narasumber, ya. Sudah bergeser, ya. Pertama, menjadi desain pembelajaran, yaitu pendidik dapat menjadi desainer pembelajaran, merancang kurikulum, materi pembelajaran, dan pengalaman pembelajaran yang menarik dan efektif. Kemudian pendamping pembelajaran, peran pendidik dapat bergeser menjadi pendamping pembelajaran. Fasilitator kolaborasi, yaitu pendidik dapat menjadi fasilitator dalam kolaborasi antar peserta didik. Penyedia kreativitas dan inspirasi, ya. Pendidik dapat menjadi sumber inspirasi dan kreativitas dalam pembelajaran, ya. Nah, ini memang pendidik ini harus menjadi inspiring, ya, untuk para peserta didik, ya. Dalam hal ini untuk para mahasiswanya, ya. Kita harus menjadi inspiring. Nah, pengelola dan analisis data, pendidik dapat menggunakan AI untuk mengelola dan menganalisis data pembelajaran, memantau kemajuan peserta didik, dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus, ya. Kemudian juga sebagai ahli dalam etika dan penggunaan AI, pendidik dapat memainkan peran penting dalam membimbing peserta didik tentang etika dan tanggung jawab dalam penggunaan AI dalam pembelajaran, ya. Jadi seberapa jauh, ya, etika penggunaan teknologi ini, ya, atau penggunaan AI ini. Nah, ini peran pendidik sebagai desainer pembelajaran, ya. Ini mencakup menganalisis kebutuhan pembelajaran, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, merancang kurikulum dan materi pembelajaran, memilih dan menerapkan teknologi AI, menentukan penggunaan AI yang optimal, memonitor dan mengevaluasi pembelajaran, dan juga melibatkan kolaborasi dan diskusi, ya. Nah, Bapak dan Ibu,
Nah, di sini ada kebijakan pemanfaatan AI untuk peserta didik. Di USA ya, ini salah satu kebijakan baru peserta didik telah diterapkan oleh Profesor Ethan ya, Ethan Mollick di Wharton. Ini mempersilahkan para peserta didik untuk menggunakan AI ya, seperti ChatGPT dan alat pembuat gambar karena memanfaatkan AI merupakan keterampilan baru, bahkan dia pun memberikan tutorial dalam pemanfaatan AI ya. Eh, jadi Bapak dan Ibu, secara pribadi saya pun demikian ya, setuju dengan pendapat Prof. Ethan ya. Jadi silakan para mahasiswa menggunakan AI ya. Karena memang yang namanya teknologi itu tidak bisa kita cegah begitu ya. Jadi kita cukup memperhatikan apa namanya, mengevaluasi gitu ya, memperhatikan dan harus tahu juga memanfaatkannya seperti apa ya. Dan kita tidak bisa para mahasiswa kita menggunakan AI ya. Jadi kita juga jangan salah dalam apa namanya memanfaatkan teknologi ini ya. Nah, ini contoh hasil karya dengan memanfaatkan AI ya. Nah, ini tentu saja ya tidak mudah juga memanfaatkan AI ya. Jadi harus ada teorinya. Nah, ini seorang apa namanya fotografer begitu ya. Ini memanfaatkan Midjourney ya. Ini untuk membuat karyanya foto ya, foto. Nah, di sini kalau kita tidak paham dengan ilmunya ya ini ya, di sini dia misalkan ingin membuat foto di mana dia sedang mengoperasikan laptop, tapi latar belakangnya dia ada di mana dan sebagainya, begitu ya. Dia buat di sini ya dengan apa aturan-aturan yang ada di foto ya, atau sebagai fotografer, tentu saja kalau jujur saya tidak paham tentang ini, kita nggak bisa membuat ini, begitu ya. Tapi untuk mereka bisa begitu ya, seperti itu. Nah, tapi kita sebagai, dosen fotografer ya harus paham begitu ya, tentang hal ini ya. Nah, ini juga ya, di sini ada pembuatan, ini menggunakan beberapa aturan begitu ya. Misalkan ini sebetulnya fiktif ya, ini nggak tahu siapa orangnya ya. Pokoknya ada yang male model standing on the moon with sunbeams ya, wearing a golden suit ya, golden sunglasses, mirror, ultra foto dan sebagainya ya ini ya. Nah, ini sebetulnya tidak tahu ini apakah ada atau tidak ya. Nah, ini adalah aturan-aturannya ya. Kemudian ini misalkan ketika seorang pembuat puisi ingin membuat puisi bisa juga bertanya begitu ya. Tapi itu tadi kita harus jangan serta-merta langsung mengambil hasil dari apa jawaban AI ya. Jadi kita harus olah lagi ya. Nah, ini Wolfram Alpha juga ini AI untuk matematika ya. Nah, ini AI untuk kita mencoba membuat bahan ajar ya. Ini juga bisa Bapak dan Ibu menggunakan AI ya. Di sini adalah perintahnya. Nah, di sini adalah apa namanya? Promptingnya ya, promptnya ya. Promptnya. Di sini harus pinter di sini. Jadi kalau di sininya tidak pintar, jawabannya bisa salah. Ya. Dan tapi ketika kita sudah memutuskan, ini belum tentu juga jawabannya betul, Bapak dan Ibu ya. Kalaupun kita di sini sudah betul ya, jadi kita harus cek lagi jawaban ini ya. Biasanya suka ada aja yang salah begitu ya. Jadi tetap Bapak dan Ibu, jadi pemikiran kita itu harus lebih pintar dari AI ya, atau ChatGPT di sini ya. Nah,
Yang jelas Bapak dan Ibu jangan pernah jadikan AI sebagai tutor, tapi cukup jadikan AI sebagai asisten yang mempermudah pekerjaan kita. Ya, jadi Bapak dan Ibu silakan menggunakan AI begitu ya ke para mahasiswanya ya. Tapi kita jangan kalah ya, kita juga harus beli. Nah, Bapak dan Ibu itu mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit. Bapak dan Ibu ingin saya menyampaikan pantun ya. eh Boleh nanti dicakepin ya. Pagi cerah, langitnya biru. Cakep. Burung terbang bermain-main. Cakep. Pembelajaran inovatif membuat seru. Ide-ide kreatif terus bermunculan. Ya, Cakep. satu lagi. Jalan-jalan ke daerah Brastagi Cakep. bersama kawan lama bermain-main. Cakep. Ikutilah perkembangan teknologi agar kita tak tertinggal negara lain. Ya, itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan bila Bapak dan Ibu ingin misalkan bertanya lebih jauh lagi, silakan bisa berkirim email dan barangkali Bapak dan Ibu untuk di sini ada buku saya ya, metodologi penelitian untuk nanti untuk penelitian Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini dan juga silakan follow IG saya atau FB saya dan juga apa ini TikTok ya. Silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sisa waktunya kita gunakan untuk diskusi ya. Oke, baik Prof, terima kasih. Sudah ditutup dengan pantun yang sangat luar biasa, Prof. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya kepada Prof. Poppy. Ya, Apa ada yang ingin bertanya? silakan. Oke, mungkin dari saya, Ibu Moderator. Silakan, Bu. Silakan. Ya, ini tadi pertanyaan titipan dari Ibu Dekan, Oh ya. Ibu Fibri. Ya, ini terkait, halo Prof, perkenalkan saya Mayun, dosen di program studi pendidikan matematika. Oke. Uh, karena ini terkait tema yang kata belakangnya ada praktik inovatif ya Prof ya. Ya. Oke, beberapa waktu lalu itu kami sudah melakukan audit mutu internal. Nah, dalam instrumen kami itu ada beberapa poin terkait dengan produk yang inovatif. Nah, pertanyaan kami mungkin terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof tadi. Kira-kira menurut Prof, produk yang bisa dikatakan sebagai produk inovatif yang mungkin bisa diadaptasi oleh masyarakat kami di sini atau sekolah itu kira-kira yang seperti apa begitu Prof? Yang bisa kami klaim bahwa itu adalah produk yang inovatif. Baik. Terima Saya kasih Prof. langsung jawab saja. Kan, Prof. Ya, baik. Ya. Produk inovatif sebetulnya itu memang tergantung dari di level mana kita menggunakan produk tersebut ya. Jadi bisa ketika misalkan kalau kita kaitkan dengan apa namanya level-level perguruan tinggi ya seperti itu. Jadi ketika kita tadi misalkan dalam pembelajarannya kalau misalkan selama ini kita masih menggunakan konvensional biasanya mohon maaf, biasanya Bapak dan Ibu sudah menggunakan apa? Pembelajaran apa? Kalau yang terkait dengan media itu biasanya Ibu Iona menggunakan Flip atau yang media interaktif berupa PowerPoint itu Prof. Oke, PowerPoint ya. Ya, selebihnya yang disampaikan oleh Prof tadi itu mungkin modelnya sudah dilakukan.
Hanya beberapa seperti praktik inovatifnya kayak penggunaan model yang STEM, kemudian AI itu belum digunakan. Seperti itu, Oke, Prof. ya mungkin, nah itu tadi ya, eh, ketika kita apa namanya dalam pembelajaran, eh, misalkan tadi ya Bu Iona sudah menggunakan aplikasi ya, Bu Iona dulu perasaan itu ya sudah menggunakan aplikasi apa? Splash ya? Pakai Adobe Flash, Ibu. Adobe Flash ya, heeh. Ah, Sebetulnya itu ketika ada interaktif ya, ada interaktif. Dulu interaktif nggak, Bu Yana? Iya, Interaktif, aktif, Ibu. interaktif ya. Sebetulnya itu sudah bisa dikatakan inovatif juga ya. Ada interaktif ya dengan para mahasiswanya, kemudian dan itu membuat si mahasiswanya menjadi pemahamannya lebih baik gitu ya, itu sebetulnya sudah bisa. Tapi kalau untuk lebih lagi ya, memang ada pembelajaran mungkin tadi. Nah, memang sekarang makanya yang tadi saya sampaikan, kenapa saya menyampaikan STEAM seperti itu, kemudian, PJBL itu memang sedang direkomendasikan ya. Kalau PJBL sudah digunakan mungkin ya? PJBL? Sudah. Produknya apa? Produknya apa? Izin Bu Prof Ion menyampaikan. menggunakan, oh ya, silakan Oke, Ibu. izin Prof. Ya, Ya. kalau misalnya saya juga sudah melakukan project based learning dan salah satu yang mahasiswa hasilkan yaitu mereka membuat buku modul. Buku modul, Ya. ya. Baik. Ya, baik. Mungkin modul tidak berbasis teknologi ya? Belum ya? Untuk sementara saya masih menyaring dulu. Sebenarnya Oke. saya mau fokusnya untuk penerapan teknologi, namun karena terkendala dengan tampaknya mahasiswa masih lama mengerjakannya, jadi nggak sampai kepada penerapan teknologi. Baik. Kayaknya masih satu kesulitan gitu untuk Betul. mengejar Ya. mahasiswa atau mendorong mahasiswa untuk Betul. terus. Memang apalagi ini S1 ya. Iya, Mahasiswanya betul S1. sekali, Prof. Dulu kami berkolaborasi dengan mahasiswa, itu tadi dengan Bu Iona. Bu Iona kan kebetulan bimbingan saya, dan Bu Iona menghasilkan produk aplikasi itu tadi ya. Nah itu ya karena mahasiswa S1 relatif sulit ya, jadi memang ada baiknya Bapak dan Ibu dosen di sini membuat produk inovatif itu menggunakan hibah ya. Jadi melalui hibah misalkan PDP, nah tadi ya, PDP menggunakan mengajukan hibah PDP dengan judulnya itu tadi menghasilkan produk inovatif tadi berbasis teknologi. Nah, jadi kalau misalkan dari asesor atau reviewer internal ya, masih internal ya, AMI ya, itu mengatakan mungkin PPT dianggapnya sudah tidak, teknologinya tidak terkini ya. Makanya saya di depan saya munculkan teknologi terkini supaya Bapak dan Ibu bisa menghasilkan lebih produknya lebih inovatif seperti itu. Karena inovatif itu, inovasi itu harus sesuatu yang baru. Nah, itu kadang-kadang kita suka lupa gitu ya. Yang namanya inovatif itu adalah terbaru. Jadi ada sesuatu yang baru ya. Jadi gini, kan suka ditanya tuh penelitian itu novelty-nya apa? Nah, setelah novelty tidak cukup novelty, tapi ada inovasi. Inovasi itu adalah yang terbaru. Jadi mungkin yang ditanyakan asesor itu adalah karena PPT itu dianggapnya teknologi yang sudah biasa digunakan, jadi harus mencari menggunakan aplikasi-aplikasi yang terkini seperti itu. Dan sekarang tuh banyak banget ya aplikasinya ya. Jadi, nah tapi memang itu butuh dana untuk membuat itu. Jadi di sini ada penelitian internal, hibah internal, ada ya?
Ada, Prof. Ada. Iya. Nah, itu dari hibah internal itu kalau ingin menghasilkan produk yang inovatif, yaitu tadi menggunakannya berbasisnya teknologi. Gitu. Seperti itu, Bu Mayun? Oke. Terima kasih, Prof. Iya, mangga. Silakan, ada yang lain? Ada lagi? Bapak Ibu Oke, dosen? saya ingin bertanya. Silakan, Ibu Fidri ya, Ibu Fidri Ya, ya. ya, salam kenal, Prof. Selamat Ya, siang. ya. Saya mau bertanya berkaitan dengan tadi pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Mayun. Memang selama ini kami juga sedikit rancu dengan produk inovasi gitu, karena tadi Prof juga menyampaikan itu sesuatu yang baru dan sebenarnya ini tantangan untuk kami. Sebenarnya hal-hal yang tadi Prof sampaikan memang sudah ada Bapak Ibu yang melakukan, khususnya mungkin mata kuliah media pembelajaran itu juga sudah ada yang melakukannya. Cuma kami terpaku atau terkecoh dengan kata inovasi. Nah, inovasi itu yang tadi Prof sampaikan sesuatu yang baru. Nah, sementara yang kami lakukan itu kurang lebih masih meniru pengalaman kami yang di sebelum-sebelumnya, tahun sebelumnya. Gitu. Jadi ini satu hal yang baru untuk menceritakan kami. Yang saya tanyakan ini Prof terkait dengan inovasi tadi. Nah, ketika kami mau mengklaim satu kegiatan misalnya sebagai bentuk inovasi misalnya atau satu produk misalnya. Nah, itu kira-kira buktinya apa, Prof? Maksudnya kalaupun hibah ya buktinya kira-kira apa gitu yang bisa kami usulkan sehingga ketika ada pertanyaan produk inovasinya apa Inovasinya gitu. di Nah, mana? ya, inovasi di mana? Nah, kami bisa melampirkan poin-poin tertentu gitu. Ya, Prof, demikian dulu pertanyaan saya. Baik, jadi ketika kita akan melakukan penelitian, tentu saja kan kita ada dasarnya ya. Kita mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu, ya, terdahulu yang mirip dengan penelitian kita. Nah, setelah kita kumpulkan, kemudian kita lihat, ya, itu namanya state of the art kita, ya, itu di mana, ya. Apakah misalkan dari sisi apanya nih yang berbeda dengan penelitian yang lama? Ya, itu state of the art, ya. Itu perbedaan, ya, itu perbedaan. Jadi perbedaan penelitian kita dengan penelitian yang lama itu di mana? Jadi kita perlu menunjukkan bedanya kita itu di mana, ya. Nah, kemudian kalau ditanya inovasi sesuatu yang baru, itu kita tunjukkan aja dibandingkan dengan penelitian lama, gitu, seperti itu. Tapi tentu saja kita membandingkan dengan penelitian lama itu ketika kita sudah betul-betul search, ya, dengan banyak artikel jurnal yang dari yang terbaru, mulai yang terbaru ya. Jadi ketika kita men-searching artikel jurnal itu dari mulai tahun 2024, 23, 22 mundur-mundur gitu. Karena bagusnya itu 5 tahun sebetulnya. Kecuali kalau sulit banget jadi 10 tahun gitu. Jadi ketika apa namanya referensi itu apa namanya 5 tahun itu bagus gitu. Jadi di situ ketika kita membandingkan dengan penelitian yang lama, di situ kita bisa menunjukkan inovasi kita di situ gitu loh. Bu Firdriana ya. Bu Fidri ya. Ya, Prof. Iya. Kemudian Prof, saya lanjut bertanya lagi. Silakan. Ya, terkait misalnya Prof kami mengajak mahasiswa untuk membuat media. Nah, biasanya kalau media-media pembelajaran itu kalau kecenderungan yang karena menyesuaikan juga dengan budget, dengan kantong mahasiswa, sehingga media-medianya itu tidak bertahan lama, atau seiring berjalannya waktu mungkin sudah misalnya membuat media sel atau gen dan sebagainya, itu selalu termakan waktu. Nah, apakah ada tips dan triknya, Prof? Kalau kami mau membuat produk, sesuatu produk itu
yang bisa dikatakan inovatif dan itu tidak termakan oleh waktu? Apakah ada best practice mungkin dari Prof, pengalaman-pengalaman Prof untuk menghasilkan produk yang dalam tanda petik tidak habis termakan waktu atau tidak cepat rusak dan sebagainya? Ya, baik. Pengalaman saya ya, kebetulan saya kan ini apa namanya, bidangnya ya, bidang kepakarannya adalah e-learning begitu ya. Jadi memang saya mencobanya di berbasis teknologi gitu, karena kan teknologi relatif perkembangannya juga ini ya bagus, kemudian apa namanya, ya kuat kan, dia kan adanya di cloud ya, jadi tidak ada di apa namanya, di fisik ya gitu. Jadi biasanya saya, khusus apa namanya, secara pribadi saya menggunakan yang berbasis teknologi gitu, seperti itu. Tapi barangkali misalkan, itu tadi, kalau misalkan dananya apa namanya, tidak memadai dan sebagainya, memang sekarang tapi kan sekarang banyak yang free ya, aplikasi itu banyak yang free gitu. Kemudian juga itu tadi, kalau kita minta mahasiswa yang jadi baiknya kalau dengan mahasiswa itu, kalau dengan mahasiswa S1 itu baiknya dia kalau kita berkolaborasi ya, dengan mahasiswa S1 itu baiknya mereka itu sebagai pengumpul data saja, pengumpul data ya. Karena memang, kalau S1 itu kan dia itu tadi dananya betul-betul sangat terbatas banget begitu ya. Jadi ketika kita mengkolaborasikan, dengan mahasiswa, ya itu tadi, dia sebagai pengumpul dan analisis data aja begitu, seperti itu. Mungkin saya ingin, ini ya, karena saya itu sebagai reviewer saya selalu apa ya, selalu gatel ingin berbagi tentang penelitian ya, gitu. Jadi sebaiknya memang dosen itu ketika penelitian itu, ya itu tadi melibatkan mahasiswa ya, apalagi nanti diakreditasi ya. Sudah diakreditasi belum ini? Ada program studi pendidikan biologi yang sebentar lagi akan reakreditasi, Prof. Oke, Tahun kalau 2025. udah 5. Kalau matematik? Kalau matematika tahun depannya lagi, 2026. Depannya lagi. Sekarang akreditasinya apa? Akreditasi universitas kami B, Prof. B. Kalau prodi? Kalau prodi juga B atau baik juga, Prof. Dua-dua Baik. untuk ya. Oke. Nah, di sana penelitian dosen melibatkan mahasiswa itu diakreditasi itu ada poinnya lumayan besar gitu ya. Jadi kalau selama ini yang sudah PDP apakah melibatkan mahasiswa? Selama PDP? Ya, Melibatkan ya? mahasiswa. Iya, bagus ya. Jadi, Jadi, nah melibatkan mahasiswa, kemudian mahasiswanya menghasilkan skripsi ya seperti itu. Jadi, nah itu data dari skripsi mahasiswa itu bisa digunakan juga sebagai tambahan data untuk penelitian kita gitu. Jadi mereka yang membuatnya dan sebagainya. Nah, kemudian dananya bisa dari kita gitu, hasil dari misalkan dari PDP itu gitu, seperti itu. Ya, atau misalkan dari penelitian internal ya seperti itu. Jadi kalau apa namanya, penelitian kita melibatkan mahasiswa, ya itu tadi banyak sekali manfaatnya. Nanti artikelnya juga jadi mahasiswa punya artikel gitu ya. Tapi memang kalau untuk dari skripsi dia memang dia harus penulis pertama, kita sebagai koresponden. Kan bobotnya sama kan dengan penulis pertama. Nah, tapi kalau misalkan kita PDP, kita penulis pertama, mahasiswa tidak
sebagai ini juga nggak apa-apa ya, sebagai pembantu penelitian juga nggak apa-apa gitu, seperti itu. Tapi kalau skripsi sebenarnya kita bisa juga melibatkan mahasiswa gitu ya. Mohon maaf, membuat artikel dari skripsi mahasiswa, tapi kita sebagai koresponden, bukan sebagai autor ke satu. Itu boleh karena kita kan membimbing gitu ya. Nah, jadi ketika kita memperoleh hibah itu dilihat juga track record itu, artikel dan sebagainya gitu ya. Skor Sintanya sudah tinggi-tinggi, karya-karyanya gimana? Lumayan, Prof. Baru bergerak sedikit-sedikit, Prof. Oke, ya. Yang paling tinggi berapa? Yang paling tinggi skor Sintanya? Yang paling tinggi Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menjawab paling tinggi berapa? Kira-kira aja, sekitar aja. 200-an, Prof. 200, oke. Kami Ya, itu tadi mungkin bolehlah nanti next ya. Saya ingin memberikan tips bagaimana memperoleh hibah. Hibah itu karena ada kaitannya dengan artikel, jurnal ya. Misalkan Bapak dan Ibu, apakah artikel jualnya sudah banyak? Nah, di situ ada poin penilaian juga dan seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan Sinta juga ya. Di situ ada juga misalkan apa saja yang di ini, misalkan dari artikel, dari buku, ya dari PKM, dari suka melihat matriks nggak? Matriks Sinta apa aja Bapak dan Ibu dapat skor sekian itu dari apa gitu, suka nggak? Jarang. sering lihat Eh, juga, Prof. jadi Cuma jadi tidak sampai ngeh gitu nah, untuk ya, nah itu mungkin perlu juga ya di perhatian ini apa sih yang membuat besar nih sehingga kita semangat untuk dari HKI ya HKI misalkan tadi itu apa ya Bu Yona ya sudah punya HKI kan ya dari itu ya dari aplikasi itu ya sudah dimasukkan ke Sintanya sudah dimasukkan Sudah sudah Ibu. ya. Ya. Nah, kemudian nanti kalau produk bisa dimasukkan sebagai produk seperti itu ya. Tapi ya itu tadi kalau produk harus dari hasil penelitian. Kalau HKI kan bisa bisa tidak dari hasil penelitian ya HKI itu. Tapi kalau produk itu harus dari hasil penelitian, prototype juga gitu ya. Seperti itu. PKM juga harus produk juga bisa dari PKM dan sebagainya. Nah, itu ada apa ya? Ya kita harus mengenal gitu. Apa saja yang dinilai dan bobotnya yang besar itu seperti apa supaya kita Sintanya bagus ya. Seperti itu. Kalau jabatan fungsionalnya sudah apa? Bu Yona apa Bu Yona jafungnya? Asisten Yon masih Hah? A, Ibu. Padahal mah ke lektor itu gampang. Ke lektor itu aja apa? Nah itu ada artikel dari Iya. artikel juga kalau ke lektor tuh tidak apa namanya tidak terlalu sulit ya kecuali ke lektor kepala harus Sinta 2 ya. Itu harus S3 ya, harus S3 dan Sinta 2. Kalau ke lektor kan nggak perlu ini ya gitu. Jadi ya itu tadi yang harus semangat jafungnya harus diurus ya. Kemudian artikelnya, karya-karyanya, penelitiannya harus semangat ya. Tapi nggak apa-apa, bertahap aja, bertahap ya. Ini juga mengadakan workshop ini udah bagus ya. Sudah ada apa kondisi akademisnya sudah muncul ya seperti itu. Itu mungkin Bu Fidri. baik, Prof. Terima kasih, Prof, untuk Ya, sama-sama. jawabannya. Terima kasih. Silakan, ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu?
Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya, Prof. Boleh. Baik. Saya terakhir Kalau boleh, masih ada satu. oh boleh, silakan. Iya, mohon maaf Prof, saya Nggak bertanya apa-apa. sedikit. Ini mungkin agak sedikit melenceng dari tema Iya, nggak besar workshop saat ini, tapi tampaknya saya ingin tahu atau penasaran terkait dengan keunikan atau penciri program studi dari Universitas Pasundan, mungkin maksudnya dari program studi dari Prof. Kira-kira apa ya Prof? Maksudnya penciri atau keunikan program studinya. Karena begini Prof, ini juga ditanyakan bagi kami, persiapan untuk kami juga. Nah kami juga seringkali bingung Prof terkait dengan apa ya keunikan kami, apa ya penciri kami, apa ya. Jadi mungkin kami mau belajar dari Universitas Pasundan, kira-kira pencirinya atau keunikannya apa itu sehingga prodi boleh apa? menjadi. Saya dari program studi pendidikan biologi, Prof. Biologi ya, baik. Kalau boleh saya tahu visi universitas apa? Oke. Boleh nggak? Boleh, Prof. Ada yang hafal nggak? Atau boleh dilihat dari apa gitu? Kalau kami ya, Unpas itu pencirinya adalah Islami dan Sunda, Nyunda, di mana kami itu di dalam proses pembelajarannya atau kurikulumnya mengkaitkan ada budaya Sundanya dan juga ada Islaminya gitu. Nah, kalau di sini kalau saya lihat dari nama universitas memang sebaiknya pencirinya itu tadi mungkin Kristen ya gitu. Kalau saya lihat universitas ada Kristennya ya, salah satunya Kristennya. Kemudian mungkin yang kedua sukanya apa? Terserah. Apakah edupreneurnya, apakah apa gitu atau ya entrepreneurnya atau apa begitu. Kalau kami prodi selain Islami, Sunda juga ada edupreneur ya. Jadi kita kurikulumnya di mata kuliahnya ada etnomatematika karena matematika jadi etno itu dari budaya karena kami kan ada Sundanya, ada budayanya. Nah, kemudian Islaminya kami ada penelitian-penelitian yang mengkaitkan dengan tentang keislaman gitu. Bu Fidri. Jadi ada Islami dan pencirinya ada Islami dan Sunda. Tapi itu tadi penciri itu memang harus muncul di kurikulum. Ya, pasti memang itu pasti ditanyakan. Kalau Unkris Wina sendiri apa yang Bu Fidri pahami pencirinya apa? Visinya sudah dapat? Sudah ada? Belum? Kalau boleh saya nanti lihat gitu. Atau boleh visi kan visi Unpas, visi universitas, kemudian turun ke fakultas, nanti ke prodi kan? Iya, betul. Ya. Pasti nurun. Atau boleh visi apa aja deh, visi fakultas juga boleh. Ada nggak? Ya, ada. Saya izin mungkin sedikit share screen. Ya, silakan. Untuk tim admin apa bisa minta bantuannya? Saya dijadikan host mungkin untuk bantu share. Oke, sudah bisa. Oke, apakah bisa terlihat oleh? Ya, tapi baru logo ya. Oh ya, sekarang sudah. Ya. Iya, Prof. Ini sedikit visi misi dari universitas, fakultas, dan dari program studi, khususnya pendidikan biologi, Prof. Untuk visinya,
ini Prof, menjadi universitas unggul berlandaskan ada semangat kewirausahaan dan nilai-nilai Kristiani, Prof. Boleh saya komentari ya? Ini sebetulnya sudah ada Siap. pencirinya ini, sudah ada pencirinya. Kewirausahaan dan Kristiani. Makanya saya menebak ini ada Kristianinya nih, nilai-nilai Kristiani. Tapi mungkin di kurikulum apakah ada mata kuliah itu? Kemudian apa implementasinya seperti apa dan sebagainya gitu. Iya, Prof. Kami ada mata kuliah fakultas, ada mata kuliah kewirausahaan dan juga edupreneurship, Prof, ya, untuk fakultas. Dan dari mata kuliah edupreneurship itu juga ada yang diturunkan ke dalam mata kuliah di program studi, yaitu mata kuliah kalau di PBI itu mata kuliah biopreneurship, kemudian kalau saya tidak keliru di PMT juga salah satunya etnomatematika itu, Prof. Nah, kira-kira dari itu, Prof, mata kuliahnya, terus kemudian pencirinya itu apakah kita bisa klaim nama mata kuliah itu sebagai penciri atau keunikan dari program studi, atau apakah harus sampai menghasilkan produk-produk atau produk inovasi, Prof? Ya, sebetulnya kan ketika kita dari mata kuliah itu sudah bagus, sudah ada ya kewirausahaan dan sebagainya. Tapi tadi Kristianinya di mana? Apakah ada mata kuliah? Ada. Ada, Prof. Oke, ada ya. Jadi di kurikulum sudah oke ya, ada itu ya. Cuman kalau tadi saya melihat etnomatematika, sebetulnya apakah mau dimunculkan nggak budaya? Barangkali misalkan pencirinya mungkin terlalu umum nih, misalkan kalau di karangan di NTT misalkan udah banyak nih yang Kristiani udah banyak, apakah mau nggak ditambahkan budaya? Karena tadi etnomatematika itu ada budayanya gitu. Itu sih sebagai ini aja ya, pemikiran ya. Barangkali gitu kalau ingin lebih ada pencirinya yang lebih ciri khas lagi gitu ya. Barangkali di NTT kewirausahaan dan Kristiani itu udah banyak gitu. Ya ini barangkali aja. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita akan ditanyakan itu produk, misalkan begini, di kurikulum oke sudah ada. Terus di mana lagi gitu. Sehingga itu betul-betul si visi itu diimplementasikan gitu. Seperti itu. Ya, jadi pertanyaan dari asesor apa yang dipertanyakannya? Terkait dengan penciri atau keunikan dari program studi. Terus dijawabnya apa? Belum Prof. Ini jadi kami masih audit mutu internal dan ada salah satu poin itu, Prof. Sehingga ketika kami berefleksi, kami mencoba untuk mencari-cari apa ya keunikan. Maksudnya kalau berdasarkan kurikulum, sudah ada. Cuma kami masih ragu-ragu untuk menjelaskan keunikannya, atau dalam tanda petik mungkin kami belum pede untuk ini kami punya keunikan, kepedean kami punya ini. Nah, apakah harus sampai ada produk tertentu yang bisa terlihat begitu diwujudkan, atau hanya kurikulum saja? Apakah itu sudah cukup atau seperti apa, Prof? Jadi kan itu tergantung begini, itu nilai ya. Sebetulnya itu sudah ada nilainya, ada keunikan di kurikulum. Tapi lebih baik lagi di implementasinya. Misalkan ketika di proses pembelajarannya seperti apa prosesnya. Ya unsur Kristianinya misalkan dengan selalu berdoa juga itu sudah bagus ya, ada implementasinya. Kemudian di kewirausahaan misalnya di sehari-hari tidak hanya mata kuliah aja, apa nih misalkan mahasiswa praktiknya misalkan ada kantin atau apa, misalkan mahasiswa dilibatkan di situ sehingga mereka atau kayak minimarket atau apa misalkan di ini kan, atau misalkan ada kalau edupreneur misalkan ada bimbingan belajar, kemudian dari situ menghasilkan begitu kan ya, seperti itu. Jadi memang
kurikulum mencirikan itu sudah bagus, tapi akan lebih baik ada implementasinya sehingga apa yang ditanyakan oleh reviewer kita kuat gitu. Kemudian di skripsinya apakah sudah mencirikan? Misalkan di skripsinya nih, mohon maaf kalau kami ya di skripsi di tesis kami ada misalkan ayat-ayat karena Islami, ada hadis-hadis dari apa Islami atau dari Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an dimunculkan di tesis itu gitu. Kemudian referensinya juga mengambil dari referensi Quran juga gitu, ada gitu seperti itu. Itu lebih kuat lagi gitu. Ya. Ya. Itu mungkin Bu Fidri. Siap. Siap. Terima Iya. kasih Prof sudah semakin mencerahkan. Iya, Terima kasih. sama-sama. Silakan Bu Iwana. Iya, Iya. Ibu boleh bertanya. Silakan. Ya, ini terkait HKI, Bu. Jadi kalau misalnya biasanya kan anak-anak kan sekarang diarahkan bikin electronic book untuk nantinya bisa diakses di Flip Builder, nanti aksesnya di Android juga. Ini kalau misalnya mereka buatnya itu masih seperti ngambil misalnya apa gambar-gambarnya dari Google atau segala macam lalu dibuat HKI, apakah itu Boleh. tidak apa-apa atau takutnya nantinya jadi masalah gitu. Seperti ini kan ada yang bikin e-komik nih anak-anak sekarang. Nah, gitu. Apakah itu kalau dijadikan HKI takutnya bermasalah atau enggak? Karena anak kan bukan bikin animasi yang orang buat sendiri, enggak, tapi masih ambil dari Google. Ambil. Selama sumbernya disebutkan, nggak apa-apa. Selama sumbernya disebutkan. Karena ada juga gambar-gambar yang memang susah untuk diambil. Susah untuk di-download, berarti dia tidak izin. Tidak mengizinkan. Jadi harus bersurat gitu. Tapi selama mudah untuk di-download, berarti itu boleh. Tapi sumbernya dituliskan. Tapi sumbernya harus dituliskan. Iya, sumbernya dituliskan di belakangnya berarti ya, gitu ya Bu ya. Di belakangnya atau di bawahnya. Kan di bawah tuh misalkan ada itu tuh ada gambar, bawahnya sumber gitu. Oh ya, oke. Tapi Baik nggak usah kalau yang begitu. panjang-panjang, kan suka ada tuh linknya panjang banget, dipotong aja. Jangan yang panjang, dibuat yang pendek linknya ya. Ya, kayak sumber Google gitu aja gitu. Enggak, linknya. Oh, linknya. Linknya, tapi linknya jangan yang panjang, dibuat pendek kan bisa. Iya. Baik, kalau begitu. Siap, terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Nah, itu lumayan Bu Iona bisa di-HKI-kan, kemudian kalau dimasukkan ke Sinta itu besar. Bisa dibuat produk sebagai produk, itu juga bisa. Iya, siap Ibu. Sudah sih Ibu, tiap angkatan ada, tapi hanya beberapa mungkin yang dipilih aja, tidak semuanya. Iya, Gitu. bisa. Baik, terima kasih Ibu. Mangga. Baik, terima kasih Ibu Yona. Apa ada lagi Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya? Sepertinya sudah tidak ada ya. Ada beberapa hal yang saya dapat simpulkan dari pembahasan oleh Prof. Popi bahwa penerapan praktik inovatif itu adalah penggunaan metode, strategi, dan juga teknologi baru yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan ada keterlibatan siswa di dalamnya. Praktik pembelajaran inovatif ini sangat penting untuk mengatasi kesulitan peserta didik, terutama dalam hal motivasi belajar. Serta ini juga dapat menciptakan pengalaman belajar yang relevan dan menarik. Baik, Prof. Saya izin untuk masuk pada sesi dokumentasi. Untuk Bapak Ibu dosen, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Mohon izin Bapak Ibu dosen. Masih ada yang belum mengaktifkan kamera. Oke.
kita masuk dokumentasi saja. Ah, ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, baik Bapak Ibu dosen, terima kasih. Pada Prof. Popi, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Semoga materi tadi ini dapat berguna bagi kami Bapak Ibu dosen di Inklusi Nasumba. Ya, baik. Sama-sama, terima kasih. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ya. Dengan melalui WA ya, WhatsApp boleh. Dan jangan lupa follow IG-nya ya. Ya, Prof. Ya, baik. Terima kasih ya Oke. semuanya. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Dan tadi sekali lagi jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan, tidak usah sungkan-sungkan. Dengan senang hati jika saya bisa berbagi dengan Bapak dan Ibu semua ya. Dan kalau mau ini apa main ke Bandung, silakan berkunjung ke UNPAS. Nih Bu Yona juga kalau ke Bandung jarang berkunjung nih. Semoga kapan-kapan saya juga bisa terbang ke sana ya, bertemu langsung Iya, ya. ditunggu Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih ya sekali lagi ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang Ya, berkenan ya. Selamat siang. ya. Saya izin untuk menutup dalam Oh doa. iya, iya. Oh, boleh. Bapak Ibu Silakan, dosen, silakan. Ya, sebelum silakan. mengakhiri kegiatan ini, Iya. saya izin untuk memimpin dalam doa menurut agama dan keyakinan Kristen Protestan. Kita berdoa. Dalam puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kegiatan workshop ini sudah berjalan dengan baik Tuhan. Kemajuan FKIP Universitas Nasumba Tuhan. Engkau memberkati juga Prof. Popi yang sudah menjelaskan materi tadi Tuhan dalam tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami akan menjalankan aktivitas kami masing-masing. Engkau Bapa yang baik, Engkau akan tetap menjaga melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, nanti kalau perlu apa namanya? Bahan nanti saya kirim ya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Terima kasih ya semuanya ya. Sehat selalu, sukses selalu ya. Yuk, mangga. Terima kasih Terima banyak, kasih, Prof. Hatur Selamat nuhun. siang. Terima kasih, Prof. Izin live ya. Ya. Oke.